Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Karima Kamil, Maharani, Monika Senambela, Masita Atadila, Dia Ramadhani, Anggi Nova Octavia, Alda Calika, Kiki Septiasari, Nurana Salwa, Milna Sania, dan Trisa Tamara Monika. Di sini kami akan menampilkan pembahasan mengenai kecerdasan intrapersonal dan kecerdasan eksistensial. Langsung saja, kita simak bersama-sama video berikut ini. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa itu kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan intrapersonal adalah kecerdasan yang terletak pada diri seseorang yang ditandai dengan kemampuan untuk memahami diri sendiri dan bertindak berdasarkan pemahaman tersebut. Kecerdasan intrapersonal merupakan kemampuan yang berhubungan dengan kesadaran dan pengetahuan tentang diri sendiri, dapat memahami kekuatan dan kelemahan diri sendiri, mampu memotivasi dirinya sendiri, dan melakukan disiplin diri. Komponen-komponen kecerdasan intrapersonal. Yang pertama, menganggap diri sebagai orang yang berkeinginan kuat dan berpikir mandiri. Yang kedua, memiliki keinginan untuk berusaha sendiri, berwisata. Yang ketiga, mampu menghadapi kemunduran, kegagalan, dan hambatan dengan tabah. Yang keempat, memiliki tujuan-tujuan yang penting dalam hidup yang dipikirkan secara kontinu. Yang kelima, memiliki hobi, minat, dan kesenangan yang disimpan untuk diri sendiri. Yang keenam, memiliki buku harian untuk mengekspresikan perasaan, emosi diri, dan menuliskan pengalaman pribadi. Yang ketujuh, sering menghadiri acara konseling atau seminar perkembangan kepribadian untuk lebih memahami diri sendiri. 8. Secara teratur meluangkan waktu-waktu sendiri untuk bermeditasi, merenung, dan memikirkan berbagai masalah. Yang kesembilan, memiliki pandangan yang realistis mengenai kekuatan dan kelemahan diri yang diperoleh dari umpan balik sumber-sumber lain. Dan yang ke-10, lebih memilih menghabiskan akhir pekan sendiri di tempat pribadi dan jauh dari keramaian. Indikator kecerdasan intrapersonal. Muspiro 2008.9 menyatakan bahwa individu yang cerdas dalam intrapersonal memiliki beberapa indikator kecerdasan, yaitu yang pertama, anak menunjukkan sikap sendiri, tidak mudah ikut-ikutan, dan memiliki kemauan yang kuat untuk mencapai sesuatu. Yang kedua, anak tidak suka berbohong, menyatakan keanggapan sesuai kemampuan, menolak sesuatu yang tidak disukai, tetapi mau mencoba hal-hal yang baru. Yang ketiga, anak menolak untuk menghindari ketika diajak membahas masalah-masalah yang mengundang reaksi banyak orang, tidak menyukai pembicaraan kontroversial seperti ibu kandung yang jahat. Yang keempat, anak terlihat menikmati melakukan kegiatan sendiri, tidak banyak meminta pertimbangan orang lain, dan mampu menyelesaikan kegiatan dengan baik. Anak cenderung berani mencoba sesuatu, terlihat percaya diri. Yang kelima, anak kadang memiliki pendapat yang berbeda dengan teman yang lainnya dalam kegiatan berbagai hal. Yang keenam, anak cenderung terhadap peristiwa yang berkaitan dengan kesalahan diri sebelumnya. Yang ketujuh, anak dapat menyatakan perasaan, penilaiannya, dan idenya kepada orang lain. Yang kedelapan, anak memiliki tempat favorit atau benda-benda pribadi dan tidak suka diganggu. Yang kesembilan, anak memiliki hobi, minat, atau kesenangan yang diperjuangkan untuk diakui dan menolak pelaksanaan kegiatan yang tidak diminati. Jika seorang individu menunjukkan setengah atau lebih indikator tersebut, kemungkinan besar dia memiliki kecerdasan intrapersonal. Lewin 2008.240. Orang dengan kecerdasan intrapersonal yang tinggi akan memperlihatkan bahwa ia memiliki pengarahan diri dan menggunakan untuk sasaran hidup.
Lanjutan indikator kecerdasan intrapersonal. Yang pertama, anak kadang memiliki pendapat yang berbeda dengan temannya yang lain dalam berbagai hal. Yang kedua, anak cenderung terhadap peristiwa yang berkaitan dengan kesalahan dirinya sebelumnya. Yang ketiga, anak dapat menyatakan perasaan, penilaian, dan idenya kepada orang lain. Yang keempat, anak memiliki tempat favorit atau benda-benda pribadi dan tidak suka diganggu. Yang kelima, anak memiliki hobi, minat, atau kesenangan yang diperjuangkan untuk diakui dan menolak pelaksanaan kegiatan yang tidak diminatinya. Jika seorang individu menunjukkan setengah atau lebih dari indikator tersebut, kemungkinan besar dia memiliki kecerdasan intrapersonal. Lewin 2008 240. Orang dengan kecerdasan intrapersonal yang tinggi akan memperlihatkan bahwa ia memiliki pengarahan diri dan menggunakannya untuk sasaran kehidupan. Cara mengembangkan kecerdasan interpersonal pada anak usia dini. Menurut Garnet 2010 berpendapat bahwa ada beberapa cara untuk mengembangkan kecerdasan interpersonal pada anak usia dini. Yang pertama yaitu membuat catatan harian. Yang kedua yaitu install ulang pikiran bawah sadar anak. Yang ketiga yaitu evaluasi. Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa meningkatkan kecerdasan interpersonal penting dilakukan sebagai upaya mengembangkan bakat anak usia dini. Sistem neurologis kecerdasan intrapersonal. Sistem neurologis kecerdasan intrapersonal ini terdapat di lobus frontal, otak depan, dan lobus parietal, otak bagian atas. Dan sistem limbik. Sistem limbik bersama dengan lobus frontal banyak terkait dengan aspek perilaku yang meliputi perilaku, intelek, emosional, kontrol, serta kemampuan menahan diri. Dan kontrol bicara. Kontrol ini merupakan siklus yang dimulai dari pelaksanaan frontal, melihat hasilnya dan memberi penilaian atau hasilnya dan mengadaptasikan jika perlu. Lobus temporalis berhubungan dengan semua bagian otak besar, otak kecil, dan batang otak. Selanjutnya yaitu cara mengembangkan kecerdasan intrapersonal pada anak usia dini. Menurut Garnet 2010 berpendapat bahwa ada beberapa cara untuk mengembangkan kecerdasan intrapersonal anak didik kita. Yang pertama yaitu membuat catatan harian. Yang kedua yaitu evaluasi. Yang ketiga yaitu install ulang pikiran bawah sadar anak. Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa meningkatkan kecerdasan intrapersonal penting dilakukan sebagai upaya mengembangkan diri ke arah yang lebih baik serta untuk membantu kelemahan dan kekurangan yang dimiliki oleh anak. Permainan kecerdasan intrapersonal, yaitu kemampuan yang berhubungan dengan kesadaran dan pengetahuan diri sendiri, memahami kekuatan dan kelemahan diri sendiri, mampu memotivasikan diri sendiri, dan mampu mendisiplinkan diri sendiri. Permainan kecerdasan intrapersonal ini dapat dikembangkan, yaitu yang pertama permainan dadu ekspresi wajah dengan anak usia 4-5 tahun, di mana permainan tersebut dadu-dadunya ada wajah yang senang, ada wajah yang ceria, ada wajah yang sedih, murung, marah, dan lain sebagainya. Di dalam permainan tersebut, anak-anak melempar dadu di depan guru, dan ketika anak tersebut mendapatkan dadu wajah marah, maka anak-anak tersebut dapat mengekspresikannya dan menunjukkannya kepada guru tersebut. Nah, di dalam permainan tersebut aspek yang berkembang yaitu aspek fisik, motorik, dan sosial emosional. Nah, dan diharapkan di dalam permainan tersebut anak dapat mengasah kecerdasan intrapersonalnya pada diri anak. Permainan yang kedua yaitu permainan balok warna untuk anak usia 4-5 tahun, di mana permainan tersebut anak-anak dapat mengetahui warna yang ia suka dan itulah akan menjadi pilihannya. Dalam permainan tersebut, anak-anak mencocokkan bentuk yang sama atau
warna-warna yang sama. Bentuk-bentuknya itu seperti ada setengah lingkaran, lingkaran, segitiga, dan persegi. Nah, anak-anak dapat menyusun balok-balok itu sesuai dengan warna yang ada dan atau bentuk yang ada. Nah, di dalam permainan tersebut anak-anak dapat memposisikannya dengan benar, dan di sini juga anak dapat memahami kelemahan atau kekuatan dalam dirinya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan tentang kecerdasan eksistensial. Apa itu kecerdasan eksistensial? Kecerdasan eksistensial dirumuskan Gardner sebagai kecerdasan yang menaruh perhatian pada makhluk hidup yang paling utama. Definisi kecerdasan eksistensial sebagai kesiapan manusia dalam kematian, menempatkan diri dalam ciri manusia yang paling eksistensial, makna hidup, makna kematian. Menurut Munif Chatib dalam bukunya berjudul Orang Tuanya Manusia pada tahun 2012-89, mengemukakan bahwa kecerdasan eksistensial adalah kemampuan merasakan dan menghayati berbagai pengalaman rohani atas pelajaran atau pemahaman sesuai keyakinan Tuhan. Biasanya kecerdasan ini dimiliki oleh para ahli atau spiritual, rohaniwan, tokoh agama, atau filsuf. Selanjutnya adalah komponen kecerdasan eksistensial. Komponen inti dari kecerdasan eksistensial adalah kemampuan menempatkan diri sendiri mulai dari wilayah yang tak terbatas hingga wilayah yang amat kecil. Dan dalam ciri manusiawi yang paling mendasar, makna hidup, makna kematian, keberadaan akhir dari dunia jasmani dan psikologi, dan pengalaman batin, kemampuan merasakan hal-hal besar, memimpikan dan memikirkan secara mendalam. Kecerdasan eksistensial merupakan kemampuan untuk menikmati pemikiran-pemikiran dan ingin tahu mengenai kehidupan, kematian, dan realita yang ada. Anak-anak dengan tingkat kecerdasan eksistensial yang tinggi maka akan menunjukkan keingintahuan mengenai bagaimana bumi bertahun-tahun yang lalu, mengapa kita ada di bumi, apakah ada kehidupan di planet lain, kemana makhluk hidup setelah mati, dan apakah dimensi kehidupan lain, dan berbagai pertanyaan sejenis lainnya. Indikator kecerdasan eksistensial. Yang pertama, kalau bekerja sering berbicara dengan diri sendiri. Yang kedua, lebih cenderung mengutamakan keyakinan atau agama. Yang ketiga, lebih tenang dan menguasai diri. Yang keempat, mempertanyakan keberadaan peran diri sendiri di dunia atau di alam. Yang kelima, mempertanyakan hakikat segala sesuatu. Sistem neurologis kecerdasan eksistensial. Sistem neurologis kecerdasan eksistensial memiliki pola saraf yang jelas dan koheren yang sebanding terhadap pola yang diidentifikasi dengan kecerdasan umum. Inteligensi eksistensial lebih menyangkut pada kepekaan dan kemampuan seseorang dalam menjawab persoalan-persoalan terdalam mengenai eksistensial manusia. Orang yang mempunyai kecerdasan eksistensi mencoba menyadari dan mencari jawaban yang terdalam. Kecerdasan majemuk selaras dengan perkembangan pengertian cara pikir dan otak berinteraksi. Setiap kecerdasan adalah unit keterampilan kognitif yang memiliki keunikan dan kesamaan dalam saraf dengan perbedaan pola yang jelas dan koheren. Dapat dikatakan bahwa kajian empiris dalam neuroscience menyediakan bahan dukungan terhadap gagasan kecerdasan majemuk. Cara mengembangkan kecerdasan eksistensial pada anak usia dini. Yang pertama, membuat panggung beramal atau charity event. Charity event atau dalam hal ini diartikan sebagai panggung beramal adalah salah satu bentuk kegiatan ekstrakurikuler yang biasa dilakukan oleh peserta didik di luar jam pelajaran. Kegiatan ini dilakukan untuk membantu individu, golongan atau kelompok sosial masyarakat tertentu yang sedang ditimpa musibah atau sedang membutuhkan bantuan. Dengan ikhlas, beramal itu diharapkan dapat mengatasi segala masalah yang dihadapi oleh orang tersebut. Dalam pelaksanaannya di PAUD, biasanya guru bersama peserta didik melakukan aktivitas untuk membuat kotak amal.
tabungan amal, kantin kejujuran, atau tidak ada yang jaga. Disiapkan kotak kenangan dan ditulis harga pada setiap barang. Yang kedua, berjalan-jalan sambil berpikir atau thinking walks. Thinking walks atau dalam hal ini diartikan berjalan-jalan sambil berpikir. Dalam hal ini, guru bersama peserta didik melakukan aktivitas study tour. Permainan kecerdasan eksistensial. Yang pertama itu ada permainan boneka tangan. Bermain boneka tangan dengan meningkatkan kemampuan kecerdasan eksistensial anak merupakan salah satu permainan yang tepat karena bermain boneka tangan dapat memperkenalkan dengan berbagai aspek kehidupan sehari-hari melalui alat peraga boneka, mampu menstimulasi kemampuan kerja otak anak. Karena kecerdasan eksistensial dirumuskan Gardner sebagai kecerdasan yang menaruh perhatian pada masalah hidup yang paling utama. Manfaat bermain boneka tangan ini dapat mengasah daya imajinasi anak. Seorang anak memiliki imajinasi yang kuat pada usia dini. Lewat permainan peran ketika bermain boneka tangan dan bercerita melalui boneka pada anak bermanfaat meningkatkan kemampuan imajinasi anak untuk daya berpikir dari aktivitas otak kanan dan bermanfaat untuk kecerdasan. Yang selanjutnya itu ada permainan balok huruf hijaiyah untuk anak usia 3-4 tahun. Yang pertama, dengan menggunakan media balok huruf, anak lebih termotivasi dalam belajar dan tidak jenuh dalam proses belajar mengajar sehingga fokus pada pembelajaran. Yang kedua, dengan penggunaan media balok huruf, anak lebih bersemangat dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, penggunaan media balok huruf yang tidak sulit dalam penggunaannya membuat anak tidak merasa tegang saat belajar. Yang keempat, dengan penggunaan media balok huruf menjadikan siswa tidak merasa belajar tetapi lebih bermain menggunakan balok hijaiyah. Demikianlah pemaparan materi dari kelompok kami tentang kecerdasan intrapersonal dan eksistensial. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.